Jika Anda pernah berada di sekitar orang Kristen, Anda mungkin pernah mendengar gagasan mengenai memiliki hubungan pribadi dengan Allah, yang bisa berarti beberapa hal berbeda di Alkitab, seperti memiliki Tuhan sebagai sahabat, atau sebagai ayah, atau mungkin guru Anda. Akan tetapi ada satu hal spesifik yang Alkitab sampaikan mengenai hubungan ini, yang akan kita temukan di mana-mana. Sayangnya, kita tidak terlalu banyak membicarakan hal ini, yakni gagasan tentang kemitraan dengan Allah. Sebuah kemitraan itu seperti bekerja berdampingan dengan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan bersama-sama. Benar, dan inilah yang sebenarnya kita lihat pada bagian awal Alkitab. Allah menciptakan dunia yang baik ini penuh dengan potensi ini. Lalu Allah menetapkan ciptaan-ciptaan yang unik ini, yaitu manusia, sebagai mitra dalam membawa kebaikan dari semua potensi itu lebih dan lebih lagi. Namun manusia tidak ingin bermitra dengan Allah. Mereka memberontak dan mencoba menjadikan dunia dengan cara mereka sendiri. Sehingga kemitraan yang rusak ini adalah penjelasan Alkitab tentang mengapa kita terjebak dalam dunia yang penuh kejahatan, ketidakadilan, dan tragedi kematian. Tidak cuma satu atau dua orang saja yang telah meninggalkan hubungan ini. Dalam kisah Alkitab, setiap orang telah meninggalkan kemitraan dengan Allah. Sehingga yang Tuhan lakukan adalah memilih sekelompok orang yang lebih kecil dari banyak kelompok lainnya. Dan ia membuat kemitraan yang baru dengan mereka yang disebut ikatan perjanjian. Dalam ikatan perjanjian tersebut, Allah membuat janji-janji. Dan kemudian sebagai gantinya, meminta mitranya untuk memenuhi komitmen-komitmen tertentu. Tujuan dari semua ini adalah untuk sedemikian rupa menggunakan hubungan perjanjian ini untuk memperbarui kemitraannya dengan semua orang. Nah, sebenarnya ada 4 kali disebutkan dalam perjanjian lama bahwa Allah memprakarsai hubungan ikatan perjanjian dengan Nuh, Abraham, bangsa Israel, dan Raja Daud. Dan melalui hal inilah, Allah membentuk keluarga perjanjian yang di dalamnya semua orang akhirnya akan diundang masuk. Mari kita lihat bagaimana jalan ceritanya. Yang pertama adalah Nuh. Dalam kisah ini, Allah baru saja mendatangkan air bah untuk membersihkan dunia dari kejahatan manusia. Dan Nuh beserta keluarganya adalah satu-satunya yang tersisa. Kemudian Allah mengadakan ikatan perjanjian dengan Nuh, katanya, "Dengarlah, aku tahu bahwa manusia akan terus berbuat jahat. Namun meskipun demikian, aku tidak akan memusnahkan manusia seperti ini lagi. Sebagai gantinya, bumi ini akan menjadi tempat yang dapat diandalkan bagi kita untuk bekerja bersama-sama." Sungguh luar biasa. Lalu, apa yang harus dilakukan Nuh? Tidak ada. Dan itulah yang sangat menarik tentang perjanjian yang pertama ini. Yakni Allah berjanji untuk setia meskipun dia tahu bahwa manusia tidak akan setia. Selanjutnya, kita melihat Allah mengadakan perjanjian dengan pria bernama Abraham. Allah memilih dia, berjanji memberkati dia, memberikan dia keluarga yang besar dan banyak tanah untuk berkembang biak. Dan sebagai imbalannya, Allah meminta Abraham untuk percaya kepadanya dan mengajarkan keluarganya untuk melakukan apa yang benar dan adil. Alasan sepenuhnya di balik ikatan perjanjian ini adalah Allah mengatakan bahwa dengan caranya, ia akan menurunkan